Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal barakata li ibadihi alladzina sakanu fil bilad. Fiha qanunul ladzi yuqadu liman arafal izzata dunya min rabbil bilad. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin al-ma'buda fi kulli waqtin wa ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsaluhu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira min khiyaril anbiya'i wal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi sahibus syafa'ati yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, sidang salat Jumat yang sangat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi dan langit dengan segala macam fasilitasnya. Diperuntukkan untuk hambanya yang takwa maupun yang tidak takwa. Tidak terpilah-pilah. Hambanya dikasih sayangi dengan segala fasilitas yang mengantarkan kecukupan hidupnya di alam dunia. Dan berpilah, yang takwa akan menjadi penghuni surga, yang tidak takwa akan mendapatkan siksa dalam neraka. Kehadiran kita pada siang hari ini merupakan salah satu indikator bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekuk lutut hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri sebagai hamba yang takwa, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menetapkan kita semua menjadi hamba yang takwa dan akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Tema yang diberikan untuk khotib pada siang hari ini adalah merawat kebinekaan Pancasila. Kalau kita feedback sebentar bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada kalimat yang kedua, seluruh warga yang berada di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia diberikan kebebasan memeluk, melaksanakan ajaran agama yang disahkan menurut ketentuan-ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Apa yang dimaksudkan di sana? Undang-undang mengatur bahwa negara Republik Indonesia mengakui atas 6 agama, meliputi agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara untuk kita pemeluk agama Islam
yang mempunyai andil turut serta mengamankan, menyelamatkan, memelihara, merawat keutuhan dan kekokohan kekuatan Pancasila, maka segala rakyat yang bernaung di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka wajib menjaga, melestarikan, dan mengamalkan sendi-sendi yang dimuat dalam Bhinneka atau dalam Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama menyebutkan bahwa warga negara yang berada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa di situ? Segala tingkah laku, segala perbuatan, sopan santun, komunikasi timbal balik, baik dalam bidang yang menjadi profesionalisme masing-masing, maka hendaknya senantiasa didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka setiap langkah mau mengerjakan perbuatan atau amal-amal, maka katakan Nabi Muhammad SAW harus diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa di situ? Bahwa umat Islam yang akan melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan-kegiatan kedinasan, kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial organisasi keagamaan, budaya, dan sebagainya, ekonomi, dan sebagainya, maka seyogianya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung makna yang cukup besar, karena disitulah merupakan salah satu pengakuan kita bahwa kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan kedinasan, maka selalu dibarengi dengan kasih sayang yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau melaksanakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau menggunakan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau menyalakan kendaraan, berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau berangkat mencari nafkah untuk kepentingan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membina rumah tangga dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melaksanakan perintah pimpinan, jangan sampai terjadi kesalahan. Ini semuanya dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan surat-surat yang ada pada Al-Quran. Bahkan yang lebih hebat lagi, ucapan bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antara sekian surat yang masuk bagian daripada surat adalah surat Al-Fatihah yang tidak mau ketinggalan dengan basmalah. Nah, kalau demikian bagaimana lalu kemudian kewajiban-kewajiban umat yang berada di dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia, apapun agamanya, berkewajiban merawat, memelihara, mengamalkan ajaran sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk umat Islam atau untuk semua golongan yang berada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, apapun agamanya, maka dalam rangka dakwah menegakkan ajaran agamanya, maka dia seharusnya mengetahui batas ruang lingkup ajaran agamanya sehingga tidak menyeberang kepada ajaran agama yang lain, sehingga tidak terjadi konflik antara satu agama dengan agama yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau ini dihayati, kalau ini diresapi, maka seluruh komponen rakyat dan bangsa Indonesia dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila akan terdapat kedamaian. Karena apa? Karena di sana telah disebutkan yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Umat manusia di seluruh Indonesia bahkan dunia, bagi yang beragama Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa
Dalam hadisnya disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati hak-hak bertetangga, dari hak-hak hukum, dari hak-hak kemanusiaan kehidupan, dari hak-hak bertetangga, dari hak-hak sosial kebutuhan pertolongan dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu ajaran utama bagi junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masyarakat muslim rahimakumullah, di negeri kita terdiri dari beribu-ribu pulau, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan yang sangat-sangat luar biasa sejak 1500 tahun yang lalu diterima oleh junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, inna khalaqnakum, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum, aku menciptakan, menjadikan kalian, min zakarin, dari jenis pria yang mempunyai kualitas keunggulan, wa unsa, dan jenis wanita yang mempunyai ketabahan dan kesabaran kelembutan, wa ja'alnakum, dan aku ciptakan kalian semua syu'uban wa qabaila, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian daerah satu dengan daerah yang lain, ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain, saling memberikan informasi positif dalam kebaikan. Ini luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat-ayat yang harus dipedomani oleh umat manusia, khususnya yang beragama Islam. Akan tetapi tidak cukup dengan itu saja, mana inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling disiplin dalam menegakkan panji-panji kebenaran, maka dialah yang akan memperoleh kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslim rahimakumullah, ayo kita evaluasi kembali. Pancasila telah banyak godaan-godaan dari tahun-tahun sebelum kita lahir sampai dengan hari ini. Masih banyak yang perlu kita selamatkan untuk menjaga keutuhan dasar negara yang merupakan perjuangan para pejuang-pejuang kita. Kita tinggal merawat. Bagaimana orang yang dulu merumuskan Pancasila akan menjadi dasar negara, itu berat. Akan tetapi lebih berat kita merawatnya. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dengan Bung Karno yang telah merumuskan sila-sila 1 sampai 5 agar supaya apa? Kelestarian hidup rakyat dan bangsa Indonesia menuju tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni menuju negara yang adil dan makmur berdasarkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan gambaran-gambaran untuk kita bersama dari seluruh pemuda dan rakyat bangsa Indonesia agar senantiasa menjaga, memelihara, menguatkan nilai-nilai dasar Pancasila yang diawali dengan pembinaan rumah tangga kita. Anak-anak kita agar dapat mempelajari agama baik dan benar. Dari agama itulah akan timbul al-akhlaqul karimah yang akan menimbulkan sosok generasi penerus bangsa yang menuju tercapainya kehidupan mulia berdasarkan al-akhlaqul karimah atau berdasarkan etika-etika kehidupan baik berbangsa maupun bernegara di antara negara-negara yang ada dalam dunia. Masyarakat muslim rahimakumullah. Untuk itu khotib berpesan, ayo kita persatukan kesatuan rakyat untuk menjadikan negara kita adil, makmur, berkah dengan penuh ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga lidah kita, pembicaraan kita, tingkah laku kita. Jangan sampai tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita menyinggung perasaan saudara kita, sehingga akhirnya menjadi retak, akhirnya menjadi pertikaian, pertikaian menjadikan permusuhan, permusuhan akibatnya menjadikan pembunuhan, dan itu tidak dikehendaki oleh negara kita Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan nilai-nilai kandungan Pancasila
dari sejak dikembangkan mulai tahun 1945 sampai hancurnya dunia yang dihancurkan oleh Allah karena adanya hari kiamat, dan kita semuanya menjadi keluarga besar dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.